Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 15. Semangat yang luar biasa, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang berketuhanan dan berbudaya timur serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita harus apa pertama? Berdoa. Mungkin salah satu bisa memimpin doa di sini. Ketua kelas, oke, Arya silakan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Arya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini 10.5? Oke, sip. Berarti semangat dalam mengikuti kegiatan ini ya. Oke, baik. By the way nih, hari ini kita akan membahas tambah wawasan, yaitu mengenai berwarnanya dunia dengan nilai-nilai universal Pancasila. Kalian warga negara Indonesia enggak? Dengar istilah Pancasila itu asing enggak? Oke. Pancasila ada berapa sila? 5. Oke. Rama bisa menyebutkan Pancasila dengan tepat? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikut tepuk tangan. Yang lainnya bisa ya? Bisa. Oke, jadi tujuan pada pertemuan kali ini simple. Yang pertama, Anda bisa memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, kalian sebagai pelajar SMA itu dapat menganalisis potensi-potensi ancaman terkait kebinekaan global. Yang ketiga, secara nyata, simple, sederhana, Anda dapat memberikan contoh melalui identifikasi diri. Bineka itu apa? Betul sekali. Nah, kita fokusnya kok bineka ya. Bineka itu beragam atau berbeda. Ada yang tahu ini benua apa? Benua Asia. Oke, good. Arya, ini peta Asia, benar? Benar. Coba sebutkan negara-negara di benua Asia, tapi bukan Asia Tenggara. Terus Ada Cina, Cina, Mongolia, ini Mongolia, Ya. benar? Oke. Rusia. Oke, itu Rusia. Oh, ada Qatar. Qatar. Ya. Menurut Arya, kira-kira dari kawasan mana ini? kawasan Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Yang paling atas? Oh iya, betul sekali. Sebenarnya ya benar dari Jawa Tengah, dari Semarang, Warak Ngendok. Unik ya, warak itu kayak semacam binatang mitologi. Ngendok itu apa berarti? Betul. Ya, sih. Beragam enggak? Beragam. Wong satu benua saja itu ragamnya macam-macam. Apalagi seluruh dunia, banyak lagi. Oke, refleksi diri. Yang paling belakang kelihatan enggak? Kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Oke. Ini kalian tinggal tulis di sini. Tapi bagikan ya. Langsung geser. Geser. Ya. 2, 3, 4. Pertanyaannya ya. Apakah Anda pernah berpikir untuk dilakukan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, apa alasannya? Tuangkan dalam tulisan sejujur-jujurnya karena tidak perlu diberi identitas. 5 menit dari sekarang. Ya. Oke, 5 menit tuangkan. Oke, sudah? Apa ada yang masih mengungkapkan idenya di dalam tulisan atau sudah selesai? Bisa kita next? Kebinekaan atau keberagaman yang ada di dunia ini itu mengalami proses historis yang panjang. Salah satu kuncinya adalah migrasi besar. Kalau dilihat dari peta dunia ini, diyakini manusia itu bermigrasi dari benua
Afrika. Nah, ini mengalami proses perjalanan yang amat panjang sekali, ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Ada satu daratan yang tidak dihuni oleh manusia. Benua Antartika itu ada di utara atau selatan? Selatan, betul Mas Walid. Ya, oke. Kalau di kutub utara ada orangnya ada? Ada. Mereka menyebutnya sebagai suku Eskimo, betul sekali. Oke, sekarang kita bahasa ya. Kalau di Indonesia gini apa artinya? Kalau di Jepang untuk menunjukkan simbol uang gimana? Gini ya. Oke. Ada berapa agama yang diakui pemerintah Indonesia? 6. Boleh disebutkan? Islam, Oke. Protestan, Ya, oke. Good. Katolik, Oke. Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Gini. 3A ya. Keragaman pemikiran, cara pandang, dan circle pergaulan itu bisa memperkaya dalam melihat perbedaan. Tapi mau tanya, di kelas 5 ini ada yang punya teman luar negeri? Untuk jadi siapa? Firman punya? Iya, oke. Teman dari mana Firman? Malaysia. Dipertemukan melalui game yang sama? Iya. Oke, nggak apa. Komunikasi pakai bahasa apa? Melayu. Oh, nggak pakai bahasa Inggris ya? Oh, pakai bahasa Melayu. 3B, orang yang memahami keberagaman budaya itu akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Jadi tidak menjudge atau menilai bahwa budaya orang lain itu lebih rendah dari budaya sendiri. Jangan seperti itu. Itu nanti namanya maksudnya adalah primordialisme. Terlalu fanatik atau terlalu mengagungkan budaya sendiri, tapi di saat yang bersamaan merendahkan budaya asing. Kalau misal budaya kalian direndahkan, kalian marah enggak? Nah, oleh sebab itulah jangan cari gara-gara. Oke, yang suka sepak bola pasti tahu ini siapa. Oke, sip. Ada yang bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia? I'm Jerman dengan when we win, Oke. but I'm an immigrant when we lose. Artinya saya orang Jerman ketika menang, tapi saya imigran ketika kami kalah. Oke, good. Jadi gini, Ozil, ya ini kan lebih figur bintang lapangan sepak bola pada masanya. Dia kan secara warga negara adalah warga negara Jerman, tapi secara darah dia campuran, yaitu Jerman dan Turki. Betul sekali. Nah, orang Jerman secara umum sampai saat ini memang dikenal sebagai orang yang terlalu fanatik dengan budayanya. Bagus apa tidak seperti itu? Tidak. Ya, oke. Ini contoh kecil saja. Kita menyadari bahwa kita adalah bangsa di dunia. Kita juga menyadari bahwa kita sebenarnya sejatinya adalah sama, meskipun secara tampak luar berbeda. Next. Refleksi diri lagi. Ya. Ada 2. Nanti kalau sudah, tolong itu lipat terus dimasukkan di sini. Nanti kita random untuk membacakan seperti ini. Instagram, TV, Instagram. Waktu 4 menit lagi.
Oh, sendiri. Oh, sendiri. Ya. Bang. Ya, pastikan sampai jangan sampai buka. Sip. Oke, yang lainnya silakan. Kalau sudah selesai, dilipat kecil-kecil, terus Oke. Dilipat yang kecil ya, nanti dimasukkan. Jangan sampai tulisannya terlihat. Oh ya udah nggak apa-apa ya wes. Kembali. Oke yuk, yang belum selesai yuk. Ya. Oke, sudah sampai semua? Sudah? 15 monitor sudah? Oke. Baik, sebelum ke sesi nanti kita coba untuk membaca ini, ya kan? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke hal tersebut? Silakan mulai dari. Ada yang mau ditanyakan terkait materinya tadi? Ada? Iyalah, boleh berdiri. Iya. Silakan dilepas. Iya. Oke. Gimana ya? Silakan. Bapak izin bertanya. Oke. Kita kan sebagai bangsa, kita kan harus menghargai perbedaan dan keberagaman. Betul. Tapi bagaimana jika kita sebagai bangsa Indonesia menghadapi perbedaan yang menyimpang, misalnya komunitas LGBT? Oke. Terima kasih. Makanya bagus, tepuk tangan ya. Oke. LGBT. By the way, ada yang tahu udah kepanjangan LGBT itu apa? L-nya apa? Lesbi. LGB-nya apa? Gay. B-nya? Seksual. T-nya? Transgender itu kayak gimana contohnya? Transgender itu berpindah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Dari perempuan ke laki-laki juga bisa. Oke, ya. Oke, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Oke ya, berarti kan pertanyaan yang bagus. Kalian pernah dengar istilah gini enggak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, oke. Gini ya, sekali lagi itu bagian dari keberagaman. Kita punya hak untuk menerima perbedaan itu atau menolak perbedaan itu, kita punya hak. Ya. Kalaupun menerima, ya berarti oke, let it flow. Kalaupun menolak, itu kalau mau dibahas ya pada komunitas sendiri. Jangan sampai misal tiba di negara yang pro LGBT, kemudian kalian kan di sana sebagai tamu misal ya, terus buat huru-hara nolak, nah itu namanya membuat masalah. Ya. Jadi intinya Mbak Yala dan yang lain, kita harus tahu tempat, tahu waktu, dan tahu sikap. Kita nggak munafik, kita nggak bisa menolak bahwa hal seperti itu ada. Bagi kita mungkin menyimpan, tapi bagi mereka yang pro, beda lagi, ya kan? Sekali lagi perbedaan itu ada, perbedaan akan selalu pro dan kontra. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Misal, kelak Piala Dunia ada di Indonesia nih, maka negara-negara yang pro LGBT seharusnya sikap mereka kalau di Indonesia menyuarakan pro-nya apa enggak? Tidak. Harusnya tetap taat dengan aturan Indonesia. Kan kalian datang ke sini, kalian tahu ini rumahku. Rumahku adalah aturanku. Paham sampai sini? Gitu ya, Mbak Yala? Oke, thank you.
Baik, ini quiz. Pak B butuh 3 orang nanti untuk bisa mengambil ini secara acak, dan 3 orang itu kita mulai ya. Permainan suku yang pernah kalian pahami ya. Wilayah 1 ya. Misal sebutkan atau suku apa yang kamu ketahui ya kan. Nanti kalau sudah 1, 2, 3 blank, berarti Anda yang harus mengambil, Anda yang harus membacakan ya. Region sini dulu ya. Oke. Di Indonesia suku yang Anda tahu apa? Suku Baduy, Asmat, suku Jawa, maaf apa? 1, 2 ya. Suku Batak, suku Sunda, 1, 2, 3 ya. Oke, jangan maju dulu. Maju Mbak siapa namanya? Mbak Aulia ya, maju. Ya kan suku Jawa ada, ya kan? Suku Bali ada. Ya. Maju dulu ya, oke. Oke, kelompok sini. Ya. Kuliner non Indonesia yang Anda tahu? Pizza. Satu, 2, sushi ya. Spaghetti, hamburger, kebab. 1, 2, pasta, taco dari mana? Meksiko, oke. 1, 2, apa? Kimchi dari Korea Selatan ya. Jidan, 1, hotdog, 1, 2, sebelah dari Bandung. Itu masih Indonesia ya, maju. Naji maju. Oke sini ya, gantian ya, beragaman ya. Negara di dunia ini yang menghuni benua Eropa. Belanda. Eropa 1, 2 Jerman, 1, 2 India ya. Selamat, silakan berdiri. India itu bagian dari Asia ya, oke. Dirinya Mbak siapa namanya? Mbak Anissa. Oke. Eropa kan banyak ya, ada Inggris, Skotlandia, Polandia. Oke, yang pertama pasang dan lepas biar suaranya strong. Lepas. Ya. Ditulungkan tidak apa-apa lepas ya. Oke. Baik. Dari mulai Mas tadi dulu, tolong ambil salah satu. Jangan yang balik atas, tengah, bawah juga boleh. Silakan. Warna apapun boleh. Simpan dulu ya. Warna apapun, balik bawah juga boleh, merah juga boleh, silakan. Oke. Bisa? Kuning lagi. Oke, good. Oke, berikutnya Adam dulu atau Hawa dulu yang membacakan? Maju ya, maju sini ya. Oke, iya, sip. Coba tes suara dulu ya. Ini berapa? 1, Kurang keras. 1, Kurang keras. 1, Kurang keras. 1. Iya, ada 1. Silakan dibacakan. Kalian boleh mengira-kira ya. Ini kira-kira siapa, gitu ya. Kira-kira siapa? Kalian boleh mengira-kira. Dikira-kira saja, jangan dijawab ya. Dibacakan pelan-pelan dari mulai nomor 1 sampai nomor 3. Pelan-pelan aja sih. Refleksi diri. Iya, karena terlahir dari bangsa lain atau selain menjadi bangsa Indonesia, saya bisa mengetahui atau merasakan tradisi, Oke. kegiatan yang ada di bangsa itu dan
tentunya menemukan orang baru. Oke. Terus yang nomor 2. Ya, saya termasuk dari masyarakat global karena negara saya yaitu Indonesia yang diakui oleh dunia. Oke. 3. Untuk mencegah rasisme di dunia, dari diri sendiri harus menghindarinya. Jika ada orang lain yang rasis, sebisanya untuk memberi teguran untuk tidak melakukannya lagi. Oke. Pertanyaan tuh Mas Najib. Kira-kira cowok apa cewek ini Mas? Atau punya kamu sendiri? Oke ya. Oke. Cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Yakin? Yakin tidak? Ini. Yakin. Ya sudah. Oke deh. Berdiri sama sama. Silakan duduk. Kembalikan sini ya. Oke. Next, mungkin bisa Mbak. Mbak Lea di sini. Yang strong ya suaranya Lea. Oh iya ya. Yang pertama, saya ingin dilahirkan sebagai warga Italia. Oke. Saya Ini suka sebutannya. dengan sejarah Romawinya. Oke. Terus? Tetapi tidak terlalu suka dengan fasismenya dulu. Oke. Saya juga suka dengan penataan kota negara di Eropa, terutama negara Italia. Oke. Lagu kebangsaannya saya juga suka karena menambah semangat. Oke, good. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, saya bagian dari masyarakat global. Buktinya saya memiliki keluarga negaraan, yang otomatis saya adalah bagian dari masyarakat global. Oke. Saya juga punya barang yang dibeli dari luar negeri, artinya saya melakukan transaksi atau hubungan antar masyarakat global. Oke. Nomor 3. Elit global pasti terkenal dan banyak pengikutnya. Saya dapat melakukan suatu gerakan untuk mencegah rasisme dan ekstremisme, dan pengikut saya pasti ikut karena pengikut saya pasti percaya. Oke. Kira-kira cowok apa cewek ini? Cowok. Yakin? Berapa persen yakinnya Mbak Lea? 100% cowok. Kira-kira tahu? Siapa? Oke, dan dikit dulu ya. Tahan. Oh, kembali. Anissa, your turn. Ya. Mati sini, mati sini, mati sini. Oke, sebentar. Kira-kira cowok apa cewek ini? Cewek. Yakin? Oke, dibacakan. Yang pertama, tidak, karena saya senang menjadi warga bangsa Indonesia yang beragam dan banyak keunikan. Oke. Beragam adat yang ada di Indonesia. Nomor 2 dan 3 kalian. Ya, saya merupakan bagian dari masyarakat global. Contohnya makanan-makanan yang pernah saya makan tidak hanya dari negara Indonesia. Gadget atau barang teknologi yang saya pakai, brand atau merek-merek yang di luar Indonesia. Oke. Nomor 3, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, atau warna kulit dan bangsa yang berbeda atau pakai pakaian. Oke, thank you. Dilipat tepuk tangan ya. Oke, baik, seperti itu pembahasan kita hari ini ya, kelas 15. Tapi sebelum itu silakan, apakah ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan, Resen yang bisa menyimpulkan. Rina, boleh berdiri, Rina. Ya. Perkenalkan, nama saya Erina Zara Salsabila, absen 11. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya di pertemuan hari ini. Yang pertama, mendapatkan wawasan baru bahwa dunia ini unik dan elit, unik dan beragam. Yang kedua, perbedaan dan keberagaman itu pasti ada, tetapi bertoleransilah sangatlah penting. Yang ketiga, sebagai generasi yang milenial, kita semakin sadar telah menjadi bagian dari masyarakat global. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, thank you. Oke, perbedaan adalah anugerah. Keberagaman merupakan berkah. Melalui nilai-nilai hidup Sunan Pancasila, kita dididik untuk menjadi bagian dari masyarakat global secara utuh. Ingat, dunia ini tidak hanya milik Indonesia, tapi juga milik masyarakat lain atau masyarakat dunia. Terima kasih. Itu yang bisa Pak Ade sampaikan. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat, dan dapat Anda aplikasikan pada kehidupan mendatang. Sampai tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.